Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja. Tuhan selalu serta. Maju saja. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Waktu Yesus mati hari Jumat, dia bangkit hari Minggu. Setelah dia bangkit 40 hari dia hidup bersama dengan murid-muridnya. Nah, di hari setelah 40, di hari yang terakhir, nah ini yang terjadi. Lukas pasal 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Setelah 40 hari Yesus bersama mereka, dia bawa keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tuhan memberkati murid-muridnya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi waktu 40 hari mereka bersama, lalu Yesus bawa keluar ke dekat Betania. Yesus memberkati murid-muridnya. Diberkati kalian semua ya. Tetap semangat ya. Tetap kabarkan Injil ya. God bless you ya. Baik-baik ya. Jangan berantem-berantem ya, sambil dia memberkati. Tiba-tiba Yesus terangkat ke sorga. Waktu murid-murid lihat, wah, mereka kagum-kagum. Dan ini merupakan perpisahan mereka yang kedua dengan Yesus. Perpisahan murid-murid yang pertama dengan Yesus waktu Yesus mati dan dikubur. Murid-murid sedih dan goncang. Firman Tuhan bilang, aduh, guru kita yang kita andalkan mati. Mereka berpisah tapi mereka hatinya sedih. Sampai kita tahu selalu ceritanya hati mereka gundah gulana. Tapi ini perpisahan yang kedua, lihat apa yang terjadi. Waktu Yesus naik ke sorga, murid-murid pulang dengan bersuka cita. Karena apa? Karena mereka mengenal siapa yang mereka sembah. Yesus yang murid-murid sembah adalah Yesus yang hari ini juga kita sembah. Jadi betapa bersuka citanya kita, betapa beruntungnya kita punya Tuhan yang hidup. Dia bukan hanya naik ke sorga, tapi dia bisa turun. Karena memang dia Allah yang luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan, untuk apa Yesus naik ke sorga? Nah, Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Ini penting. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang pertama, Yesus naik ke sorga. Dia mau menyediakan tempat buat kita semua. Amin. Tapi firman Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Di dalam bahasa aslinya saya artikan begini. Firman Tuhan artikan begini. Jangan gelisah hatimu. Teruslah percaya kepada Tuhan. Itu arti ayat ini. Waktu kita terus percaya sama Tuhan, nanti waktu aku datang, ku kasih kau tempat yang kusediakan itu. Jadi kita anak-anak Tuhan, untuk mendapat tempat itu, kita perlu terus percaya kepada Tuhan. Kenapa perlu terus percaya? Karena kadang-kadang
Banyak orang waktu dia gelisah, dia udah gak percaya lagi sama Tuhan. Waktu ada tantangan, dia gak percaya lagi sama Tuhan. Waktu ada masalah, dia tinggalkan Tuhan. Semalam saya dengar ada satu berita, ada satu perempuan, dia mantan Indonesian Idol. Dulu dia sudah percaya kepada Yesus. Semalam dia putuskan gak lagi percaya sama Yesus. Kenapa? Saya gak tahu. Sudah pasti dia tidak terus percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, nakku jangan gelisah hatimu. Walau banyak tantangan, banyak masalah, teruslah percaya kepada aku. Tuhan menyediakan tempat tinggal. Waktu saya baca tempat tinggal itu, artinya bagaimana bentuknya tempat tinggal itu. Firman Tuhan bilang itu bukan rumah, bukan ruko. Tapi itu satu tempat tinggal yang luas. Bayangkanlah kamu punya satu rumah yang besar dan tinggal di satu tempat yang luas. Begitu saja sudah indah ya. Saya percaya di sorga itu nanti jauh lebih indah. Dan kita semua gak satu rumah lagi. Gabriel gak satu rumah lagi nanti sama mamanya. Karena pribadi-pribadi. Gabriel punya rumah yang luas. Mamanya sendiri punya rumah yang luas. Ernest punya rumah yang luas. Semua kita punya rumah yang luas. Dan itu yang Tuhan persiapkan hari-hari ini. Yang menjadi tugas kita adalah persiapkan diri kita, percaya terus kepada Tuhan. Biasanya, kenapa kita siapkan tempat bagi seseorang? Misalnya ada orang mau datang ke rumah kita, kita siapkan tempat, berarti dia orang penting bagi kita. Saya kemarin waktu ke Dumai, wah mereka itu begitu menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Saya sampai di stasiun bus, langsung disediakan satu mobil untuk menjemput saya. Langsung diantar ke satu hotel, di satu kamar yang bagus fasilitasnya. Disediakan tempat buat saya. Sampai di gereja juga disediakan kursi, disediakan makan, disediakan minum. Sampai saya pulang juga ke sini, dibelikan tiket, dibeli satu tiket, satu bus yang bagus. Saya bisa duduk sendiri, gak ada orang di kiri kanan saya sendiri. Kursinya pun bisa diluruskan seperti tempat tidur, ada selimutnya, ada bantal. Kenapa disediakan itu semua? Karena mereka menghargai saya. Jadi orang yang menghargai kita, dia pasti sediakan tempat. Kenapa Tuhan Yesus sediakan tempat buat saudara dan saya? Karena saudara dihargai sama Tuhan. Karena kita berharga. Makanya jadi orang-orang yang berharga. Kenapa kamu sayang sama handphone du? Karena ini barang berharga. Makanya kamu jaga, kamu simpan, kamu selalu hati-hati. Kamu kemanapun bawa. Ingat kita itu semua orang berharga. Bilang kiri kanan, bersikaplah seperti orang berharga. Karena kita berharga, saking berharganya kita, Tuhan rela pergi ke sorga menyediakan rumah bagi saudara dan saya. Dan Yesus berharap supaya nanti kita memasuki ini nanti rumah Krispus, ini rumah Daniel, ini rumah Pranta, ini rumah Melisa, ini rumah Desi. Yesus berharapnya begitu. Tapi Yesus kasih pesan, nakku terus percaya ya. Banyak tantangan di dunia, aku tahu, aku sadar banyak tantangan. Maka aku kirim penghibur bagi kalian. Itu sebabnya terus percaya ya nakku. Percaya, terus percaya. Saran saya, apapun yang terjadi Bapak Ibu, banyak pun nanti masalah lu, berat kamu rasa sampai kadang-kadang mungkin hampir kamu putus asa, dengar ini. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Ini pesan Yesus, percaya terus kepadaku. Walau kadang susah, sedih, ingat lagu anak sekolah minggu. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Jadi kalau kamu sedih susah, ingat rumah kita di sorga. Amin. Jadi kalaupun kita belum punya rumah di bumi, ingat rumah kita di sorga. Kalau Tuhan berikan nanti kesempatan untuk
punya rumah di bumi, nikmatilah. Kalaupun tidak, ingat rumah kita di sorga. Amin. Jadi dunia ini seperti satu tempat transit saja. Waktu saya ke Korea itu kami terbang transit di Singapura. Baru ganti pesawat, baru terbang ke Korea. Waktu kami di Singapura itu ya paling 1-2 jam. Tapi tujuan kami Korea, Seoul, Korea Selatan. Jadi Singapura itu hanya tempat perhentian sementara, tempat transit. Tujuan kita Korea. Ingat, dunia ini cuma tempat transit. Waktu saya sampai di Singapura gak perlu saya dirikan tenda, gak perlu saya bangun rumah di Singapura. Karena sementaranya saya situ. Ntar lagi juga akan terbang ke Korea. Sama dengan hidup kita. Waktu kita di dunia ini cuma tempat transit. Sebentar lagi semua kita akan pulang ke sorga. Bilang kiri kanan, gak lama lagi ke sorga kawan-kawan bilang. Jadi sorga itu tujuan kita. Sorga bahasa karonya itu kuta kemulihenta. Bukan lo gendek, sorga. Yang pertama, kenapa Yesus naik ke sorga? Karena dia menyediakan tempat kepada kita. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, nanti kalau udah kusiapkan tempat bagi indunakku, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada kamu pun berada, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Jadi yang kedua, Tuhan akan datang segera. Tuhan akan jemput kita. Tuhan lagi siapkan tempat buat kita. Sebentar lagi Tuhan akan menjemput kita. Itu sebabnya persiapkan diri kita. Nanti waktu Tuhan datang kedua kali. Yang pertama Yesus datang sebagai sebagai bayi lahir di palungan. Tapi waktu Yesus datang yang kedua kali, dia akan datang jadi hakim yang adil. Dia akan menghakimi kita semua sesuai dengan perbuatan kita. Nah itu ditentukan dari selama kita hidup di bumi ini. Nah, jadi hiduplah benar supaya nanti waktu Yesus datang menghakimi kita, kita layak masuk ke rumah yang Tuhan sudah sediakan. Jadi kalaupun hari ini kita masih hidup, masih ada anugerah Tuhan, pergunakanlah anugerah itu untuk berbuat benar, bukan untuk berbuat dosa, bukan berbuat seenaknya. Masih ada harapan aku hidup dalam dosa. Jangan. Karena waktu itu tidak ada yang tahu. Biarlah anugerah ini selalu kita gunakan sebagai kesempatan untuk kita terus mengasihi Tuhan lebih lagi. Kalau misalnya saya pergi lalu saya janji sama anak, nanti nakku sore bapak pulang, bapak bawa kalian mainan, pasti anak-anak saya itu selalu ingat nanti sore bapakku pulang. Itu akan memberikan semangat buat mereka. Itu akan memberikan kekuatan buat mereka. Kalaupun mungkin sore saya belum pulang, dia udah ngantuk, dia mau tidur, tapi waktu dia ingat sebentar lagi bapakku pulang bawa oleh-oleh, dia pasti semangat lagi. Nggak bisa aku ngantuk. Mungkin dia main-main, dia paksa, dia cuci muka. Kenapa? Sebentar lagi bapakku pulang. Biarlah kita jadi anak-anak Tuhan selalu ingat, sebentar lagi bapakku datang. Itu jadi pengharapan, itu jadi kekuatan dalam hidup kita. Waktu kita susah, Tuhan, aku terus percaya kepada Tuhan, karena sebentar lagi bapakku datang. Sorga itu nggak akan bisa dibandingkan dengan keindahan dunia yang ada. Jadi tetap setia. Orang setia itu dia nggak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi setia. Nah hari ini kita perlu mengerti arti setia. Kita kan punya pemikiran setia itu setia. Dia itu orangnya setia. Biasanya kalau kita sebut dia itu orangnya setia, nah misalnya Desi itu orangnya setia. Dalam pemikiran kita Desi setia, dia dari kecil rajin ke gereja, setiap minggu gereja, ibadah youth juga ikut, setia. Itu dalam pemikiran kita, dia selalu ada, setia. Tapi betulkah setia menurut pemikiran kita itu seperti pemikiran Tuhan? Nah ini yang hari ini kita perlu bahas.
Sambil kita menunggu kedatangan Tuhan, kita perlu setia. Tapi setianya itu sesuai dengan firman Tuhan. Di Alkitab, di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25, di situ ada satu cerita, ada satu tuan, dia panggil 3 orang pembantunya. Sini kalian dulu. Aku mau pergi ini jauh. Jadi aku mau titip uang sama kalian, talenta. Lalu dia panggil, sini kau. Dikasihnya 5 talenta sama satu pembantunya. Nih 5 talenta. Lalu dia panggil lagi pembantu yang kedua. Nih sama kau 2. Lalu dia panggil lagi yang satu lagi. Nih sama kau 1. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberi 5 talenta. Seorang lagi 2. Dan seorang lagi 1. Terus apa katanya? Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah menuntut sama Tuhan. Tuhan, Mama Sianu itu kenapa begitu? Mama Sianu itu kok dia udah bisa punya rumah, udah bisa punya mobil, aku kok belum? Tuhan akan memberi menurut kesanggupan kita. Dia kok begitu, aku kok belum? Tuhan akan memberi menurut kesanggupan kita. Kalau belum, tunggulah. Karena mungkin kita sanggupnya masih begitu. Karena Tuhan itu selalu memberi berkat sesuai dengan kesanggupan kita. Tuhan gak pernah kasih berkat justru membuat kita gak sanggup, membuat kita menderita. Jadi Tuhan selalu memberi sesuai dengan kemampuan kita. Ayat 23. Lalu waktu tuannya itu pergi, lalu dia pulang lagi. Sudah berapa lama dia pulang, lalu dia kumpulkan lagi pembantunya. Lalu si pembantu yang dapat 5 dia bilang, Tuan kasih dulu waktu itu 5. Ini Tuan yang 5, ini untungnya 5. Lalu dipanggil lagi satu lagi, Tuan kasih 2, ini 2, ini untungnya 2. Lalu dipanggil yang 1, marah-marah dia. Tuan, kau kasih dulu 1, nah kupulangkan lagi 1. Kau Tuan yang jahat, masa kau mau menuai dari hasil yang gak kau tanam? Kukubur hari itu. Ini nah. Apa kata tuannya itu? Di ayat 23 kepada hamba yang memberi 2 untung dan 5 untung. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tapi apa yang Tuhan bilang kepada hamba yang dapat 1 dan dia pulangkannya 1? Tuhan itu bilang ayat 26, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Sekarang kutanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu hamba yang dapat 1 talenta itu kira-kira setia nggak menurut kita? Kalau menurut pandangan saya setia. Dia tunggu tuannya sampai pulang. Kan bisa dicampakkannya uangnya, pergi dia kemana-mana. Nggak lagi peduli dia sama tuannya. Ini ditanamnya, ditunggunya tuannya pulang kok. Ini yang saya bilang, menurut pandangan kita secara manusia, itulah setia. Dia setia, menunggu tuannya. Tapi menurut firman Tuhan, orang yang model begitu bukan setia. Justru menurut firman Tuhan, orang yang model begitu, dia pegang saja, dia hamba yang jahat dan malas. Tapi menurut firman Tuhan, hamba yang baik dan setia adalah orang yang seperti yang 2 tadi. Waktu dia dapat talenta, dia kembangkan, itulah setia. Jadi Bapak Ibu, kita setia nggak cukup hanya datang hari Minggu, tapi apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu talenta, kembangkanlah itu. Semua kita ini punya talenta masing-masing. Beda-beda. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, ada yang dapat 5, ada yang dapat 7. Yang pasti semua pasti punya talenta. Nggak ada yang nggak punya. Makanya mulailah kembangkan. Saya nggak tahu apa talenta Bapak Ibu. Mulai kembangkan. Tanya Tuhan. Ada orang-orang yang talentanya melayani anak-anak. Pokoknya saya lihat anak-anak, senang dia. Nakal pun senang dia melayani anak-anak. Ada orang
Balak kali dia ngelihat anak-anak ribut. Nah, itu nggak cocok di pelayanan anak-anak. Ada orang ngelihat anak-anak ingusan, jijik, dia mau muntah. Padahal ada orang langsung diambilnya tisunya, dilapkannya ingusnya. Nah, itu talenta beda-beda. Minta sama Tuhan, talenta apa yang aku bisa kembangkan Tuhan. Dan kembangkanlah itu. Setia itu nggak cukup hanya tinggal tunggu diam. Tapi setia itu melipat gandakan, aktif. Aktif. Saya berharap jemaat di sini semuanya aktif. Lipat gandakan talenta saudara. Kalau bisa lipat gandakan di gereja lipat gandakan melayani di gereja. Tapi kalaupun enggak, di luar saudara melayani. Semalam ada satu orang telepon saya, Pak, di gereja Bapak ada enggak pemuda, bapak-bapak, mama-mama? Kita punya partai. Tapi kita nggak punya orang. Lalu saya share sama anak-anak muda di gereja kita. Nah, ini nanti ada beberapa anak muda yang akan masuk partai. Saya dorong mereka, tetap benar. Kita perlu orang-orang yang kuat di partai. Kita perlu kembangkan talenta kita di politik. Kalau memang Tuhan kehendaki di sana, ya bekerjalah dengan baik. Ya, jadi kita semua harus berkembang. Harus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Talenta itu sifatnya baik. Aku gimana ya ini om, talentaku cikurak pula. Kalau udah gosip, aduh puji Tuhan, diurapi Tuhan aku om. Itu gak usah dikembangkan. Itu bukan talenta. Itu dibuang saja itu. Talenta itu sudah pasti menjadi berkat. Amin. Ayat yang terakhir. Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Bilang kiri kanan, kau sedang duduk di samping kepala, bilang. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin, bilang. Apabila, ini yang perlu ini. Apabila yang bagian atas Tuhan angkat jadi kepala bukan ekor, itu bagian Tuhan. Bagian kita ini. Apabila engkau mendengar perintah Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi ini janji Tuhan. Asal kita terus setia melakukan setiap firman Tuhan, janji Tuhan, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Percayai ini. Yang penting kerjakan bagian kita apabila itu setia melakukan, setia mengembangkan talenta, setia walaupun gak ada yang melihat, setia. Ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita, yang sanggup mengangkat kita menjadi kepala. Jadi semua itu ada perjuangannya dan Tuhan akan selalu lihat. Tuhan tahu kapan waktunya Bapak Ibu berjuang. Tuhan tahu kapan waktunya Bapak Ibu merasa, aduh sakit kali, aduh. Waktu kita melakukan firman Tuhan sepertinya sakit. Waktu orang nokohin kita, kita mau balas. Kita bisa balas, tapi kita gak balas, sakit. Tuhan tahu ada kapan waktu kita melakukan. Oh iya ya, kau melakukan. Dan ingat Tuhan kita itu Tuhan yang adil, yang akan memberikan upah tepat seperti apa yang kita kerjakan. Jadi biarlah kita semua setia. Jadi ada dua hal yang hari ini kita pelajari di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, ingat Tuhan naik ke sorga menyediakan tempat buat kita. Percayai ini, rumahku ada di dalam sorga. Satu saat aku akan nikmati semuanya yang ada di sana. Dan yang kedua, Tuhan akan datang kembali. Jangan main-main dengan hidup kita. Masih lamanya, masih lama. Hidup ini tidak ada satupun yang tahu. Tapi bersikaplah, bersiaplah selalu. Tuhan mau datang, aku mau terus setia.